Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih dan juga rekan-rekan muda yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. 3 kali dong. Pagi ya. Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Nah, mencegah supaya tidak ngantuk di tengah-tengah. Ya, saudara-saudara terkasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, di hari Minggu ini kita tentu semangat untuk berkumpul dan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan itu memang harus kita kumpulkan, kita mulai dari diri kita pertama-tama. Seringkali yang terjadi adalah ketika kita mengikuti Ekaristi, kita mengikuti alur dengan kusyuk dan sangat-sangat tenang mengikuti Ekaristi hingga tiba-tiba selesai. Tiba-tiba pas komuni dicoel dikit, bangun. Makanya kita harus mengawali dengan semangat dan juga menjaga agar semangat itu tetap, agar berkat Tuhan pun dengan semangat mengalir dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, 5 pilar tugas gereja itu adalah pertama-tama yang kita tahu, pertama itu koinonia atau yang kita kenal dengan persekutuan. Lalu yang kedua yang kita rayakan pada hari ini, liturgia, yang kita kenal dengan menguduskan. Dan yang ketiga, diakonia, yang kita kenal dengan pelayanan. Lalu koinonia, liturgia, diakonia, lalu saya bantu ya, nggak apa-apa. Kita kerjasama. Kerikma, yang keempat kerikma, pewartaan. Dan yang kelima, yang sering kita dengar, martiria atau kesaksian. Itu adalah 5 pilar tugas gereja yang senantiasa dijalankan gereja dalam tugas pelayanan di dunia ini. Saudara-saudaraku terkasih, yang ingin saya soroti pada hari ini adalah apa yang disebut sebagai koinonia atau persekutuan. Kenapa ini menjadi penting dan dibahas dalam Injil pada hari ini? Koinonia atau biasa kita kenal dengan apa yang namanya komunio, persekutuan. Hidup dalam persekutuan. Ciri jemaat perdana itu juga mengarah pada apa yang disebut dengan koinonia ini atau persekutuan ini, yang pada akhirnya jemaat perdana saat itu berkumpul satu sama lain, saling menguatkan, beribadat bersama dan juga melayani satu sama lain. Mereka tidak hidup sendiri-sendiri. Mereka hidup dalam kelompok dan memuji dan memuliakan Tuhan dalam kelompok pula. Ini saya lihat menjadi suatu hal yang penting, apalagi kalau kita mau melihat diri kita masing-masing. Kita sebagai manusia, kita dikenal sebagai makhluk sosial, bukan makhluk parsial. Kita makhluk yang harus senantiasa tergabung dalam komunitas, tinggal dalam komunitas, dan lekat dengan apa yang namanya kebersamaan. Kalau ada manusia yang bisa hidup sendiri, memang banyak. Tapi bagaimanapun juga dia pasti membutuhkan individu lain dalam saat-saat tertentu. Dan pada hari ini Tuhan mengingatkan kita akan koinonia itu sendiri, akan persekutuan, akan komunio itu sendiri. Bagaimana kita harus membangun, menciptakan dan tinggal di dalamnya. Untuk membangun komunio atau persekutuan, tentu itu punya tugas dan tanggung jawab. Kalau kita mau lihat tugas dan tanggung jawab kita apa, itu dapat tergambar dalam bacaan Injil menurut Matius pada hari ini. Kita punya tugas dan tanggung jawab terhadap teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudari dalam komunitas kita. Entah itu dalam circle keluarga kita, entah itu dalam circle pekerjaan kita, dan juga dalam masyarakat kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi bertanggung jawab terhadap sesama. Satu yang sangat-sangat luar biasa di sini disampaikan, kita harus memberikan perhatian kepada sesama kita. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, kita pun punya andil untuk menegur mereka, untuk mengingatkan mereka. Ini menunjukkan apa yang kita kenal sebagai rasa peduli. Rasa peduli ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara kita terkasih, rasa peduli bukan rasa kepo. Kadang orang lain punya masalah, zaman sekarang kita lebih sering kepo. Dia kenapa? Dengar-dengar dia ada masalah ya?
tapi bukan membantu, tapi hanya sekedar ingin tahu. Dan parahnya lagi di zaman ini, ketika orang ada masalah, ketika orang ada musibah, ketika orang dalam suatu permasalahan yang besar, orang-orang datang bukan untuk membantu, bukan untuk mencari jalan keluar, tapi malah untuk memposting. Dan pada akhirnya memviralkan hal-hal yang kurang baik. Inilah roh zaman sekarang yang memang harus kita waspadai sebagai suatu hal yang senantiasa menggerogoti semangat kebersamaan kita. Orang kadang-kadang kalau dengan istilah anak muda zaman sekarang sering disampaikan, gak usah mau bergaul dengan dia toksik orangnya. Banyak sekali muncul seperti itu. Ya kenapa? Karena kita bukan hanya untuk mengingatkan orang lain, bukan peduli dengan orang lain, malahan kita mau kepo. Malahan kita pada akhirnya ikut nimbrung, bukan mencari jalan keluar, tapi malah membesar-besarkan masalah yang ada. Dan hal ini harus kita waspadai. Kita memang punya tugas untuk mengingatkan saudara-saudari kita ketika mereka berbuat dosa. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Lihat, di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau 2 orang lain supaya ada keterangan dari 2-3 orang saksi. Jika tidak mau mendengarkan lagi, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau mendengarkan jemaat, berarti dia memang dicap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita diajak untuk senantiasa peduli terhadap sesama. Perhatian kepada sesama. Mengingatkan kalau memang sesama kita mengalami kesulitan atau mungkin sedang jatuh dalam dosa. Dan itu tugas dari kita untuk mengingatkan. Bukan berarti kita mau mengetahui urusan orang lain, tapi menandakan bahwa kita menganggap orang yang kita tegur itu adalah orang yang penting untuk kita. Dan tentu dalam teguran kita juga harus menyematkan apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dan kedua, yakni teguran yang bernada kasih, bukan teguran yang bernada menyalahkan atau yang pada akhirnya bernada menjerumuskan ke hal-hal yang kurang baik. Saudara-saudara terkasih, itulah pertama-tama tugas dan tanggung jawab kita ketika kita hidup dalam komunitas atau mau menciptakan sebuah komunitas yang baik. Dan yang kedua, untuk membangun paguyuban atau komunitas, kita perlu menanamkan apa yang kita kenal sebagai rasa berbagi satu sama lain. Kita melihat orang lain bukan sebagai individu yang benar-benar jauh dari kita, melainkan sesama kita yang terkadang tanpa harus dikatakan kita tahu mereka membutuhkan bantuan kita. Bukan berarti kita punya lebih, bukan berarti kita punya lebih banyak daripada mereka. Tapi sedikit banyak keberadaan mereka pun menjadi tanggung jawab kita. Sehingga pada akhirnya kita pun harus berbagi kepada mereka. Dan yang ketiga, untuk membangun sebuah komunio atau persekutuan, kita perlu menanamkan apa yang namanya kasih yang menjadi dasar untuk menciptakan komunio itu. Ketika orang merasa dikasihi, maka ia akan tetap tinggal di suatu tempat. Tapi ketika orang merasa dia tidak dibutuhkan atau ditolak, maka ia akan pergi. Dan dalam komunitas kita, dalam komunio kita sebagai sesama pengikut Kristus, kita perlu menanamkan kasih itu melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Jangan sampai hanya sekedar masuk dalam telinga kita, tapi kita lupa untuk mengeluarkannya dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Karena kasih itu menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya soal untuk dimengerti, tapi juga untuk soal dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, lalu apa zaman sekarang ya ketika kita melakukan sesuatu, manfaatnya apa Romo? Benefitnya apa untuk kami? Di sini Tuhan juga sudah mengatakan kepada kita, ketika kita mau membangun komunio itu, peduli terhadap orang lain, maka Tuhan mengatakan, dalam komunio itu juga, dalam komunitas itu juga, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan ini yang Tuhan sampaikan langsung kepada kita. Itulah benefitnya, manfaatnya kita hidup dalam sebuah komunitas. Kita berdoa, kita mengusahakan satu hal yang luar biasa bersama-sama, maka Tuhan pun hadir di tengah-tengah kita dan memberkati segala usaha kita. Saudara-saudara terkasih, semoga pesan Injil dalam hari ini semakin menyemangati kita untuk bukan hidup sendiri-sendiri,
Bukan hidup hanya dengan ego kita masing-masing, tapi juga berusaha menurunkan ego kita untuk mau melihat sesama sebagai bagian dari kita. Sehingga pada akhirnya membangun komunitas bukan hanya usaha saya, bukan hanya usaha orang lain, bukan hanya usaha orang-orang yang kita kenal, tapi juga usaha kita bersama. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang dipilih Kristus sebagai murid-muridnya tidak berjuang sendiri-sendiri. Tapi orang-orang yang dipilih Kristus sebagai muridnya berjuang secara bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah. Membantu tugas Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira kepada sesama. Sehingga setiap orang di luar sana yang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bahkan Anda maupun saya, mereka merasakan kasih Allah melalui apa? Melalui perkataan dan juga perbuatan kita sehari-hari. Dan itu disuburkan dalam hidup kita di dalam komunio atau persekutuan. Semoga sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu kita senantiasa diberkati, mendapatkan berkat oleh Tuhan, dan juga senantiasa mampu berbagi berkat itu kepada sesama, dan senantiasa juga mampu hidup dalam komunitas dan juga menganggap orang lain sebagai bagian dari kita. Tuhan memberkati kita senantiasa.